Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan soal kita yaitu tentang pesawat sederhana. Kita langsung saja ke soal pertama. Dayu menarik sebuah gerobak berisi pasir dengan gaya sebesar 600 Newton sehingga gerobak berpindah sejauh 6 meter. Berdasarkan pernyataan tersebut, besar usaha yang dilakukan Dayu adalah. Nah, di sini sudah ada pilihan jawabannya, maka kita akan hitung. Diketahui F yaitu gaya 600 Newton, S-nya perpindahannya adalah 6 meter. Yang ditanya adalah usaha atau kita simbolkan dengan W. Penyelesaiannya kita punya rumus W sama dengan F kali S, sehingga kita dapatkan F-nya 600, S-nya 6, sehingga usahanya adalah 3600 Joule. Ingat ya, untuk satuan dari usaha adalah Joule, sehingga pilihan jawabannya adalah D. Soal 2. Pernyataan berikut yang merupakan contoh bukan usaha ditunjukkan oleh nomor A. Edo mendorong meja dengan gaya sebesar 30 Newton sehingga meja berpindah sejauh 2 meter. Ingat, yang disebut usaha adalah yang mengalami perpindahan akibat sebuah gaya. Maka pernyataan A merupakan usaha. B. Seekor kuda menarik delman dengan gaya sebesar 4000 Newton sehingga delman berpindah sejauh 10 meter. Di sini ada perpindahan, ada gaya, maka disebut usaha. Dan C. Sebuah mobil menghantam sebuah pohon dengan gaya 2000 Newton sehingga pohon tumbang di tempat. Pohon tidak berpindah, maka tidak ada perpindahan, artinya usahanya adalah 0 sehingga disebut bukan usaha. Jadi jawabannya adalah C. Sedangkan D, kita lihat, mangga bermasa 500 gram jatuh dari pohonnya dan memiliki ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah. Nah, dari atas hingga jatuh ke tanah, maka mangga ini mengalami perpindahan ya. Sehingga meskipun geraknya dari atas ke bawah, karena ini juga perpindahan tempat, dia punya jarak berpindah, maka pernyataan D juga disebut usaha. Selanjutnya soal nomor 3. Besar daya yang dilakukan seekor sapi yang menarik gerobak dengan gaya 8000 Newton sehingga gerobak tersebut dapat berpindah sejauh 8 meter dalam waktu 20 detik adalah. Nah, kita disuruh mencari daya. Kita identifikasi dulu, diketahui F-nya gaya 8000 Newton, S-nya adalah 8 meter, dan waktu T adalah 20 sekon. Yang ditanya adalah P. Oke, untuk mencari daya P, kita punya rumus. P sama dengan W per T, ya kan? Nah, W itu adalah usaha dibagi waktu, ya kan? Nah, usaha sendiri rumusnya adalah F kali S, sehingga kita punya persamaan P sama dengan F kali S dibagi T. Kita masukkan nilainya, F-nya 8000, S-nya 8, dan T-nya adalah 20. Kita hitung, maka kita dapatkan 3200 watt. Maka jawabannya adalah B. Soal 4. Jika balok berpindah sejauh 10 meter, maka usaha yang diberikan oleh ketiga gaya adalah. Nah, di sini ada sebuah usaha yang dikerjakan oleh 3 gaya. Maka untuk menjawab soal kita identifikasi dulu, diketahui F totalnya. Nah, gaya yang searah dijumlah, gaya yang berlawanan arah kita kurangi. Maka 40 ditambah 10 dikurangi 25, kita dapatkan 25 Newton. Ini adalah gaya total yang bekerja pada balok. Dan S, perpindahan dari A ke B adalah 10 meter. Yang ditanya adalah usaha atau W. Nah, kita punya rumus W sama dengan F kali S. F totalnya yang dimasukkannya yaitu 25 Newton dikali S-nya adalah 10 meter. Sehingga kita dapatkan W usaha adalah 250 Joule. Maka jawabannya adalah C. Soal 5. Keuntungan mekanik suatu tuas adalah 4. Jika beban yang akan diangkat beratnya 200 Newton, gaya yang diberikan pada lengan kuasa adalah. Nah, kita punya
Apa nak? Keuntungan mekaniknya adalah 4. Beban yang diangkat, maka ini W, bukan F ya. Beban yang diangkat, maka W sama dengan 200 Newton. Yang ditanya adalah F, gaya. Nah, untuk mencari gaya, karena ini sudah diketahui tuas, nah kita kan punya rumus. Km itu adalah W per F. Sehingga untuk mencari F pun kita bisa merubah rumusnya menjadi W per Km. Sehingga kita dapatkan 200 dibagi 4, maka F-nya adalah 50 Newton. Jadi jawabannya adalah D. Soal 6. Tujuan menggunakan pesawat sederhana adalah A. Melipat gandakan gaya, B. Menetapkan arah gaya, C. Menempuh jarak yang lebih dekat, atau D. Memperkecil gaya. Nah, itu sudah saya lingkari, jawabannya adalah memperkecil gaya. Nah, tujuan dari pesawat sederhana ini tidak merubah usaha ya, anak-anak. Usaha itu nilainya tetap. Hanya saja untuk meringankan pekerjaan kita, maka gaya yang kita keluarkan harus diperkecil sehingga kita mudah melakukannya. Jadi tujuan penggunaan pesawat sederhana adalah memperkecil gaya. Jadi gaya yang kita berikan lebih dari yang seharusnya. Kalau usaha nilainya tetap. Selanjutnya, soal 7. Yang tidak termasuk kelompok pesawat sederhana yaitu apakah A. Tuas, B. Bidang miring, C. Roda berporos, D. Benda berat. Pada awal pembelajaran pesawat sederhana kita kemarin, ada 4 jenis pesawat sederhana yaitu tuas, bidang miring, roda berporos, dan katrol. Maka yang tidak termasuk adalah D. Benda berat. Soal 8, katrol yang memiliki keuntungan mekanik 1 adalah, katrol ini memiliki keuntungan ya, keuntungan mekaniknya. Yang memiliki 1, KM-nya 1 adalah katrol tunggal tetap. Ya, berarti jawabannya adalah B. Katrol tunggal bergerak ini disebut juga katrol bebas. Memiliki keuntungan mekanis 2 untuk option A ya. Sistem katrol bergerak sama dengan option A, yaitu KM-nya atau keuntungan mekanisnya adalah 2. Sedangkan katrol bergerak arah mendatar ini tidak ada ya. Katrol bergerak arah mendatar ya sama, keuntungan mekanisnya juga 2. Selanjutnya soal 9. Anwar akan memindahkan peti ke atas dengan menggunakan katrol bergerak. Besar gaya yang dikeluarkan Anwar adalah 150 Newton. Jika besar percepatan gravitasi bumi 10 meter per detik kuadrat, berapakah massa batu tersebut? Nah, yang ditanyakan adalah massa ya. Perhatikan ya anak-anak. Nah, di sini diketahui katrol bergerak, maka kita bisa peroleh KM-nya adalah 2. Ingat, katrol bergerak atau katrol bebas, keuntungan mekaniknya adalah 2. F dari katrol adalah 150 Newton, sedangkan G adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah M, yaitu massa batu. Sebelum kita masuk mencari massa batu, kita cari dulu berat batu itu sendiri. Ya, dengan persamaan W sama dengan F kali Km. Jadi untuk mencari berat beban atau berat batu yaitu F kali Km. F-nya 150, Km-nya 2, sehingga kita dapatkan W atau berat beban adalah 300 Newton. Nah, untuk mencari massa, kita gunakan persamaan W sama dengan M kali G. Sehingga kita punya rumus M sama dengan W per G. Atau berat dibagi gravitasi. Sehingga kita dapatkan 300 dibagi 10, sehingga untuk massa batu sendiri adalah 30 kg. Jadi untuk massa satuannya adalah kilogram. Untuk Newton itu adalah satuan berat. Sehingga jawabannya adalah D. Soal 10, gaya F yang harus diberikan pada sistem katrol berikut adalah, kita lihat gambar katrolnya, di sini ada katrol yang jumlahnya 3. Maka katrol ini termasuk katrol majemuk, ya. Nah, karena katrol majemuk, untuk mencari keuntungan mekaniknya adalah sejumlah tali atau sejumlah katrol itu sendiri. Maka kita dapatkan keuntungan mekaniknya adalah 3. Nah, untuk W-nya, bebannya diketahui di situ adalah 1800 Newton. Yang ditanyakan adalah gaya F,
ya. Sehingga kita bisa selesaikan dengan persamaan F sama dengan W per km. Ya, untuk rumus semua pesawat sederhana mencari F itu adalah W per km, rumus umumnya ya. Sehingga W-nya adalah 1800 Newton dibagi 3, sehingga kita dapatkan F-nya adalah 600 Newton. Sehingga jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 11, keuntungan mekanik dari sistem katrol di bawah ini adalah, nah ini katrol jumlahnya berapa nak? Lebih dari 1 kan? Maka termasuk katrol majmu atau disebut juga katrol ganda. Sesuai yang dijelaskan tadi, kalau katrolnya lebih dari 1, maka kita hitung jumlah katrolnya. Kalau termasuk jumlah katrol majmuk, untuk mencari KM dihitung jumlah katrolnya. Karena di situ ada 2 katrol, maka jawabannya adalah B. Keuntungan mekaniknya adalah 2. Soal 12, untuk ketinggian tertentu, keuntungan bidang miring itu makin besar apabila panjang bidang miring. Nah, di sini untuk memperkecil gaya, untuk memperbesar keuntungan kita, bidang miring, pada pesawat sederhana bidang miring, yang harus kita lakukan adalah yaitu memperbesar panjang bidang miring. Sehingga jawaban untuk soal 12 ini adalah B. Ya, apabila panjang bidang miring makin besar, maka keuntungan yang kita peroleh juga semakin besar. 13. Berikut ini alat yang bekerja berdasarkan bidang miring adalah, nah, yang berdasarkan bidang miring adalah apakah A, pisau, pasak, tangga? Ya, semua benda yang ada di option A ini merupakan bidang miring. B, ayunan. Ayunan itu adalah tuas. Ya, pasak, bidang miring, pisau, bidang miring. Katrol, pesawat sederhana katrol sendiri, pisau bidang miring, skrup bidang miring. Skrup bidang miring, tangga bidang miring, dan palu adalah tuas. Maka yang ketiga-tiganya merupakan bidang miring adalah A, yaitu pisau, pasak, dan tangga. Soal 14, sebuah bidang miring memiliki panjang 6 meter dan menyandar pada ketinggian 3 meter. Keuntungan mekanik bidang miring tersebut adalah, untuk pesawat sederhana bidang miring, nah kita punya besaran yang disebut panjang, yaitu S, disimbolkan dengan S, yaitu 6 meter. Ketinggian yang disimbolkan dengan H, yaitu 3 meter. Yang ditanyakan adalah keuntungan mekanik. Ya, untuk bidang miring kita punya rumus khusus. Untuk keuntungan mekaniknya kita bisa cari dengan cara S dibagi H. Ya, sehingga kita masukkan S-nya 6, hanya 3, sehingga kita peroleh keuntungan mekanik dari bidang miring ini adalah 2. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 15, papan bidang miring licin sepanjang 3,2 meter disandarkan pada balok mobil yang ketingginya 80 cm dari tanah. Papan ini digunakan untuk memindahkan beban yang beratnya 500 Newton ke bak mobil. Gaya dorong minimum yang diperlukan adalah, nah, pada soal ini diketahui panjang bidang miring ya, sehingga S-nya adalah 3,2 meter. Tinggi bak mobil sehingga H 80 cm, dan untuk beban yaitu W sama dengan 500 Newton. Yang ditanyakan sendiri adalah F. Untuk menyelesaikan ini kita punya persamaan untuk bidang miring ya, adalah F kali S sama dengan W kali H. FSWH ya. Nah, F-nya dicari, S-nya 3,2 meter, W-nya 500 Newton, dan hanya kita jadikan dalam meter, yaitu menjadi 0,8 meter. Sehingga kita sederhanakan, 0,8 dibagi 0,8 hasilnya 1, 3,2 bagi 0,8 hasilnya 4. Sehingga kita peroleh F kali 4 sama dengan 500 kali 1. Sehingga kita peroleh F-nya adalah 125 Newton. Jadi jawabannya adalah D. 16, besar gaya yang harus dikeluarkan untuk mengangkat beban tersebut adalah, nah di sini ada sebuah gambar bidang miring di mana ditarik dengan gaya F dan W-nya adalah 1500 Newton.
panjang S-nya adalah 2 meter dan tingginya adalah 1 meter. Kita masukkan untuk yang diketahui sesuai yang ada di gambar. W 1500 Newton, S-nya 2 meter dan hanya 1 meter. Yang ditanya adalah F, yaitu gaya yang digunakan untuk mengangkat beban. Nah, penyelesaiannya kita gunakan persamaan bidang miring, yaitu Fs WH. F kali S sama dengan W kali H. F-nya dicari, S-nya kita masukkan 2, W-nya 1500 dan hanya 1 meter. Dari sini kita bisa peroleh 1500 kali 1, 1500, 2 pindah ruas sehingga membagi 1500, maka kita dapatkan F sama dengan 750 Newton. Sehingga jawabannya adalah C. Soal 17. Contoh dari alat yang menggunakan roda berporos adalah, ingat, roda berporos ini berfungsi untuk mempercepat perjalanan. Fungsinya ya, roda berporos mempercepat perjalanan. Mana yang berfungsi mempercepat perjalanan? Apakah A. setir mobil, B. timbaan air, C. gunting, atau D. jungkat-jungkit? Dari sini yang bisa mempercepat laju kita adalah setir mobil, karena dengan setir mobil kita bisa mengendalikan laju mobil, sehingga yang termasuk roda berporos adalah A. Ya, sedangkan timbaan air ini kalau kita pakai sumur ya, maka ini kita gunakan sistem katrol. Tapi kalau kita pakai pompa, sumur pompa yang masih tradisional itu kita menggunakan tuas. Dan C itu gunting, termasuk contoh tuas. Jungkat-jungkit juga termasuk contoh tuas. Maka jawaban dari soal 17 adalah soal 18. Roda gigi dapat digunakan untuk apakah 1. Mengubah besar gaya, 2. Mengubah besar kecepatan putar, 3. Mengubah arah kecepatan putar, dan 4. Memperkecil usaha yang harus dilakukan. Yang benar adalah, roda gigi adalah salah satu contoh dari roda berporos. Ya, roda berporos ini adalah mempermudah kerja kita, yaitu untuk mempercepat perjalanan. Untuk supaya perjalanan semakin cepat, berbeda dengan pesawat sederhana yang lain, roda gigi ini berfungsi untuk memperbesar gaya. Jadi kalau untuk pesawat sederhana yang lain seperti bidang miring, katrol, tuas, itu fungsinya untuk memperkecil gaya. Berbeda dengan roda gigi, karena tujuannya untuk mempercepat perjalanan kita, maka fungsinya adalah mengubah besar gaya. Yang kedua adalah mengubah besar kecepatan putar. Ini juga betul. Dan yang ketiga, mengubah arah kecepatan putar. Ini juga betul. Ya. Yang keempat, memperkecil usaha yang harus dilakukan. Perlu diingat, tadi sudah dijelaskan Bu Fitri juga, bahwa usaha itu tidak bisa diperbesar ataupun diperkecil. Usaha nilainya tetap. Jadi pernyataan 4 salah. Jadi jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 3A. Soal 19. Disebut apakah gaya yang bekerja pada tuas? Nah, gaya yang bekerja pada tuas ini disebut adalah gaya kuasa. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 20. Berapakah besar kuasa yang harus diberikan? Di situ ada sebuah gambar. Ini adalah gambar tuas. Diketahui dari gambar yaitu W, yaitu bolanya adalah 1000 Newton, LB lengan beban yaitu jarak beban ke tumpu yaitu 50 cm, dan LK jarak tumpu ke kuasa yaitu 2 meter. Yang ditanya adalah F. Nah, penyelesaiannya yaitu kita gunakan persamaan tuas yaitu F kali LK sama dengan W kali LB. F-nya dicari, LK-nya 200 cm, kita jadikan cm ya. W-nya 1000 Newton, LB-nya 50 cm. Kita sederhanakan antara 50 dan 200. 50 dibagi 50 kita dapatkan 1, 200 dibagi 50 kita dapatkan 4. Sehingga kita peroleh F kali 4 sama dengan 1000 kali 1. Sehingga bisa kita sederhanakan F sama dengan 250 Newton. Jadi jawabannya adalah C. Soal 21. Posisi beban berada di antara kuasa dan titik tumpu merupakan tuas golongan berapa? Nah, untuk
mempermudah kita bagaimana kita menghafal golongan tuas, Bu Fitri punya singkatan yaitu botak, tebak, bakat. Ya, botak. Di sini kita punya huruf konsonan B, T, K, yang mana B itu adalah beban, T tumpu, K itu adalah kuasa. Artinya tumpu berada di tengah. Tebak, T tumpu, B beban, K kuasa. B-nya ada di tengah sehingga beban ada di tengah. Bakat, B beban, K kuasa, T tumpu. Sehingga K di tengah, sehingga kuasanya di tengah. Oke, untuk tumpu yang berada di tengah adalah tuas jenis 1. Beban berada di tengah adalah tuas jenis 2 dan kuasa ada di tengah adalah tuas jenis 3. Jadi sudah urut ya, ini merupakan urutan dari tuas jenis 1, 2, dan 3. Kita hafalkan dengan singkatan botak, tebak, bakat. Dengan T di tengah tuas jenis 1, B di tengah tuas jenis 2, dan K di tengah tuas jenis 3. Nah, pada soal beban berada di antara kuasa dan tumpu, artinya beban di tengah. Sehingga jawabannya adalah tuas jenis 2 atau tuas golongan kedua. Jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 22. Alat di bawah ini bekerja berdasarkan prinsip tuas, kecuali mana yang bukan tuas? Dongkrak hidrolik ini seperti pompa ya, maka dongkrak hidrolik ini juga menggunakan prinsip tuas. Pengungkit jelas, ini nama lain dari tuas. Timbangan analitis, kamu tahu timbangan analitis itu adalah timbangan tradisional yang digunakan di pasar ataupun pakai timbangan lengan itu adalah timbangan analitis dan ini merupakan prinsip tuas juga, sehingga yang bukan merupakan prinsip tuas adalah katrol karena katrol punya golongan sendiri, kelompok sendiri. Jadi jawabannya adalah D. Soal 23, perhatikan data di bawah ini. 1. Tang untuk mencatut paku, di situ sudah Bu Fitri identifikasi tang untuk mencatut paku, di mana tumpu ada di tengah. Maka tumpu, botak, ya kan? Maka ini termasuk tuas jenis 1. Pemotong kertas pada tukang fotokopi. Ini pemotong kertas pada tukang fotokopi, bagian tengahnya adalah digunakan untuk memotong kertas. Maka bebannya ada di tengah. Beban yang ada di tengah berarti tebak, ya kan? Tebak berarti B di tengah, artinya tuas jenis 2. Gerobak dorong roda 1. Gerobak dorong roda 1 ini bebannya ada di tengah ya, sehingga termasuk juga tuas jenis 2. Orang sedang memancing. Nah, kalau kita memancing, ketika kita sudah mengenai umpan, maka ujung dari alat pancing, pangkal dari pancing itu akan kita tempelkan di tubuh. Nah, alat pancing yang ditempelkan di tubuh ini sebagai tumpuan, kait yang kita yang kita putar ketika kita ingin mengangkat hasil pancingan kita itu adalah kuasa, dan kailnya itu adalah beban. Maka kuasanya ada di tengah adalah contoh dari tuas jenis 3. Bakat ya, bakat, kuasa di tengah, maka termasuk tuas jenis 3. Nah, dari 4 pernyataan ini, prinsip tuas yang jenisnya sama adalah nomor. Nah, di sini tadi sudah kita identifikasi ya, maka yang sama adalah tuas jenis 2. Ada 2, yaitu jawabannya berarti pernyataan 2 dan 3. Jawabannya adalah C. Selanjutnya soal 24. Di situ ada sebuah gambar tuas. Seorang siswa memindahkan batu dengan alat seperti pada gambar. Agar usaha yang dilakukan lebih mudah atau KM-nya besar, maka titik tumpu harus ditempatkan pada jarak. Nah, kita ingat bahwa untuk memperbesar keuntungan mekanis dari sistem tuas, maka yang harus kita lakukan adalah memperpanjang LK. Ya, di situ ada titik A sebagai W, titik B adalah sebagai F. LK sendiri adalah panjang dari F ke tumpu. Panjang dari tuas adalah 1,5 ya, 1,5 meter itu ya. Maka yang harus kita lakukan adalah apakah A 30 cm dari titik A
Bisa, karena F-nya lebih besar ya. Apakah B 100 cm dari titik B? 100 cm dari titik B, maka LK-nya adalah 100 cm, LB-nya adalah 50. Wah, ini lebih KM-nya lebih kecil ini ya daripada A, maka salah ya. Kemudian 40 cm dari titik A. 40 cm dari titik A. Ini juga KM-nya lebih kecil karena lengan bebannya besar ya. Dari option A. Sedangkan D 125 cm dari titik B. 125 cm dari titik B, maka untuk panjang dari titik A adalah 25 cm ya kan? Untuk hasilnya totalnya adalah 150. Maka 30 dan 25 ini lebih kecil 25. Maka yang harus kita lakukan agar KM-nya besar, titik tumpu kita tempatkan pada jarak 125 cm dari titik B. Karena dari pilihan option D ini kita peroleh LK yang lebih besar daripada option A. Semoga bisa dipahami ya untuk soal. Baik, soal 25 ini adalah soal yang sering yang membutuhkan kita untuk menganalisis ya. Menuntut kita untuk menganalisis. Soal ini dulunya sering keluar saat ujian nasional ya. Jadi kemungkinan soal ini masih banyak dikeluarkan, oke? Banyak digunakan. Oke, gambar berikut menunjukkan alat jungkat-jungkit dalam keadaan seimbang dengan beban yang ada di kedua sisinya. Jika beban 800 Newton digeser 10 cm menjauhi titik tumpu agar jungkat-jungkit tetap seimbang, maka yang harus dilakukan adalah di sini sudah ada gambarnya, yaitu beban 800 Newton yang berjarak 40 cm dari tumpu. Kemudian ada kuasa yang berjarak 160 cm dari tumpu. Nah, sistem ini sudah seimbang. Tapi ketika beban ini digeser, maka sistem ini menjadi tidak seimbang kembali. Agar tetap seimbang, apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini pilihan jawabannya masih seragam ya, yaitu menggeser kuasa. Jadi masih mudah untuk kita. Yang kita cari adalah hanya menggeser kuasa. Berarti menggeser kuasa yang kita cari adalah LK, yaitu lengan kuasa. Setelah beban digeser. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus mencari tahu besaran yang besar dari besaran yang ada di jungkat-jungkit ini. Oke, kita gunakan persamaan tuas, yaitu F kali LK sama dengan W kali LB. Ini yang sebelum digeser ya. F-nya kita cari, LK-nya adalah 150 cm, W-nya 80 Newton, dan LB-nya adalah 40 Newton. Kita sederhanakan antara 40 dan 160, 40 coret dapat 1, 160 coret dapat 4. Sehingga kita peroleh F kali 4 sama dengan 800 Newton, ya. Sehingga F sama dengan 200 Newton. Oke, nah ini adalah sistem sebelum digeser ketika seimbang F-nya adalah 200 Newton. Setelah beban 800 Newton ini digeser 10 cm menjauhi titik tumpu, maka gambarnya berubah seperti berikut. Bebannya tetap 800 Newton, tetapi untuk LB atau jarak lengan beban, yaitu yang tadinya 40 berubah menjadi 50 cm. Nah, kuasanya tetap yang kita peroleh dari perhitungan sebelumnya yaitu 200 Newton. Nah, untuk supaya jungkat-jungkit ini seimbang, maka kita harus menggeser kuasa, maka kita harus mencari LK yang baru. Sehingga yang ditanyakan pada penyelesaian selanjutnya adalah LK. Oke, untuk mencari LK kita sama gunakan persamaan tuas, yaitu F kali LK sama dengan W kali LB. F-nya yang sudah kita peroleh yaitu 200 Newton, LK-nya kita cari, W-nya tetap 800 Newton, dan LB-nya menjadi 50 cm. Kita sederhanakan antara 200 Newton dan 800 Newton. 200 dibagi 201, 800 dibagi 200 dapat 4. Sehingga kita peroleh 1 kali LK sama dengan 4 kali 50. Sehingga kita peroleh LK sama dengan 200 cm. Nah, dari sini kita peroleh kesimpulan. Sebelum digeser, tadi beban sebelum digeser, LK-nya adalah 160, tetapi setelah beban digeser, LK-nya menjadi 200. Artinya LK-nya bertambah, ya kan? Nah, supaya agar seimbang setelah beban 800 Newton digeser,
maka gaya kuasa digeser sejauh 40, ya kan? Karena selisih 160 dan 200 adalah 40. Karena semakin besar, maka menjauhi titik tumpu, ya. Jadi gaya kuasa digeser sejauh 40 cm menjauhi titik tumpu. Sehingga jawabannya adalah A. Sudah kita bahas, semoga bermanfaat untuk kalian, semoga bisa menambah pemahaman kalian. Bila ada kesalahan dalam penyampaian, saya pribadi mohon maaf ya, Bu Fitri mohon maaf. Terima kasih atas terima kasih atas perhatian kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.